会不朽的怀疑。卑微的仆从，重置自己，如今还逞什么雄威？祖龙号角，一人的不朽至强，不过都给我滚过来！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 247 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Pernyataan surat perjanjian sebelumnya langsung ditolak kakek buyut Wangda. Dia juga menantang Meng Tianzhen duel 1 lawan 1. Pasalnya hanya seorang Meng Tianzhen bisa memaksa keluarga Wang untuk menuruti perintahnya. Oleh sebab itu sang kakek turun tangan untuk menyelesaikan urusan tersebut. Tidak ingin memperdebatkan hal ini, Meng Tianzhen lantas bertanya apakah penyerangan yang dilakukan keluarga Wang atas perintahnya. Si kakek beralasan jika Huang cukup lemah, jadi bagaimana mungkin dia menargetkannya. Terlebih lagi meski kemampuan Meng Tianzhen lebih kuat, hanya saja dia tidaklah pantas bertindak seenak jidat di halaman keluarga Wang. Dan ternyata... 元凶在此。 Sebelum benar-benar pergi meninggalkan area ini, Meng Tianzhen lantas menegaskan jika di antara generasi muda berani menyentuh muridnya, maka dia tidak segan-segan membunuh orang tersebut. Beberapa saat kemudian, meski Cao Yuseng merasa kagum si Hao dan gurunya mampu berjalan di 9 langit dan bumi, semut kecil masih terlihat kesal atas kejadian sebelumnya, sehingga membuat kedua orang ini saling adu cekcok. Sementara itu, di saat Lord Si Hao mengingat pesan Tetua Agung bahwa Chang Sheng merasakan badai mendatang, serta melakukan latihan tertutup untuk menghindari hal tersebut, seorang murid tiba-tiba saja muncul dengan tubuh terluka. Selain melaporkan wilayah asing kembali menyerang, perbatasan langit kini membutuhkan bala bantuan. Nah, ternyata serangan tersebut berasal dari tungku pelebur abadi. Dia juga menggunakan esensi darah seluruh makhluk hidup untuk membuka jalur wilayah perbatasan. Meski dikatakan benteng kuno terkenal paling kokoh menjaga pertahanan, tapi bisa dihancurkan dengan mudah, jelas membuat para tetua semakin bingung. Hanya saja Meng Tianzhen meminta mereka untuk santuy aja. Pasalnya jika wilayah asing berani menyerang berarti mereka sudah bersiap dalam pertarungan. Oleh sebab itu Meng Tianzhen segera mengumpulkan seluruh keluarga besar dan klan besar menuju lokasi perbatasan Langit Merah. 赶赴边荒，四战不退。徐家愿请为先锋。木兰族全族高手在此，白骨山。 Meng Tianzhen menegaskan, meskipun wilayah asing dipenuhi master kuat, namun tidak ada yang bisa menghalangi mereka bersatu melawan musuh. Oleh sebab itu dikarenakan pertempuran ini sangat mendesak, Tetua Agung lantas menyarankan semua jenius berbakat untuk fokus berlatih di akademi, serta menyerahkan urusan kepada seluruh pasukan bantuan. Si Hao jelas menolak saran barusan, dengan alasan jika mereka tidak memiliki waktu untuk berlatih. Sehingga dia memohon kepada Tetua Agung untuk ikut serta menyaksikan pertempuran. Lagi dan lagi permohonan Si Hao ditolak Meng Tianzhen dan seluruh tetua klan besar yang hadir di halaman akademi. Satu persatu dari mereka menegaskan bahwa hal itu sangat berbahaya untuk murid jenius. Pasalnya mereka menaruh harapan kepada generasi berikutnya tidak melupakan jasa di medan perang. Sambil pasang wajah melas, Lan Xian mengatakan jika dia bersama seluruh murid tidak ingin menunggu kabar tanpa kepastian.
Meski hanya diperbolehkan menyaksikan pertarungan di medan perang, hal itu juga akan menjadi bukti pengorbanan dari para leluhur terdahulu. Melihat kepercayaan diri semua murid begitu kuat, para tetua akhirnya mengizinkan mereka pergi bersama, sehingga Meng Tianzhen langsung membawa seluruh orang menuju lokasi perbatasan Langit Merah. Dalam perjalanan, Meng Tianzhen menjelaskan dunia kuno primordial pernah terbagi menjadi beberapa wilayah. Namun sayangnya wilayah tersebut runtuh dalam pertempuran akhir Ancient Immortal. Sementara untuk perbatasan Langit Merah dulunya bernama Langit Duka Perpisahan. Meski para generasi membangun benteng kuno dengan tulang abadi menahan serangan musuh, namun tempat ini benar-benar hancur sehingga menjadi aib terbesar di dunia mereka. Dan ternyata kemunculan tangan abadi jelas memancing kemarahan seorang tetua, bahkan memaksanya menggunakan teknik gabungan klan besar. Bukannya gentar, tangan abadi justru menyombongkan diri. Generasi saat ini tidak sekuat generasi sebelumnya. Terlebih lagi para ahli yang mencapai True Immortal bertekuk lutut di hadapan wilayah asing. Mendengarkan keributan tersebut, Meng Tianzhen lantas mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya tangan abadi merupakan ahli terdahulu yang masih hidup di era sampai saat ini. Menyadari tujuan tangan abadi hanya untuk memprovokasi mereka agar tidak melewati dinding perbatas dunia, Meng Tianzhen segera menunjukkan teknik terkuat untuk berduel. Dengan mengandalkan teknik hukum dan juga artefak immortal, Tetua Agung berhasil mencegah tindakan tangan abadi yang mencoba untuk membunuhnya. Hal ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa kultivasinya setengah langkah True Immortal bisa melukai tangan abadi. Tangan abadi jelas menolak fakta barusan. Pasalnya meski artefak peninggalan mereka cukup kuat, namun hanya mampu bertahan sementara waktu. Meng Tianzhen menegaskan, jika dunia ini tidak ada masalah dan mereka berhasil mencapai tahap akhir serta berlatih di lingkungan immortal, dirinya hanya membutuhkan waktu selama 10 tahun membunuh tangan abadi dengan tangannya sendiri. Di saat tangan abadi mengatakan bahwa semua itu hanyalah omong kosong yang tidak mungkin terjadi, serta memperingatkan Tetua Agung untuk Surenaja, bahkan 9 generasi berikutnya akan mati sia-sia, Meng Tianzhen meminta seluruh orang tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya meski para keluarga besar tidak ada harapan mencapai True Immortal, namun tidaklah berlaku untuk para jenius muda. Wilayah asing membuat kedua dunia saling terhubung, sehingga bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencapai ranah immortal dan membalaskan dendam mereka di masa depan. Singkatnya, dikarenakan Meng Tianzhen masih bersikeras dengan pemikirannya, tangan abadi lantas memanggil seluruh jenius wilayah asing, sehingga mengejutkan para tetua. Mereka beranggapan ada alasan tertentu di balik semua ini. Oleh sebab itu, Meng Tianzhen segera memerintahkan seorang tetua untuk memeriksa pertempuran sejarah perbatasan Langit Merah di masa lalu. Secara bersamaan dengan hal tersebut, ahli kuat dari wilayah asing bernama Di Tuo telah menunjukkan diri. Tujuannya untuk menantang duel. Dengan penuh percaya diri, perwakilan Akademi Suci bernama Xiang Feng maju sebagai orang pertama. Tapi... Di saat para tetua keluarga besar mengetahui asal-usul Di Tao merupakan generasi yang sama di peringkat 19, perwakilan ahli kuat wilayah asing Raja Cincin Darah maju sebagai orang kedua. Meskipun semut kecil terpancing emosi, bahkan secara nekat berniat menghadapi Cincin Darah, namun seorang tetua bernama Chu Sanhe langsung mengambil alih pertarungan, memiliki kemampuan hukum terlarang selama 50.000 tahun. Meskipun di momen ini, Ziying mencemaskan lukanya, namun Sanhe menegaskan bahwa pertarungan ini cuma ajang latihan, sehingga kedua pihak tanpa basa-basi melepaskan kekuatan mereka masing-masing. Dengan hasil kemenangan tersebut serta ajalnya telah tiba, Sanhe lantas menyampaikan pesan terakhir. Mereka pastilah bisa mengalahkan wilayah asing.
Singkatnya, merasa bosan menyaksikan pertarungan ini tidak ada habisnya. Tangan abadi lantas mengubah sistem pertarungan. Dia lantas memanggil ketiga jenius wilayah asing untuk berduel. Tanpa basa-basi, Dewa Rambut Merah maju sebagai penantang selanjutnya. Meski orang ini menguasai teknik pembakaran langit dan mungkin bisa menghadapi jenius wilayah asing, namun faktanya berkata lain. Babi dengan mudah melumpuhkan Dewa Rambut Merah. 不堪一击。 唯有死路一条。 Provokasi barusan jelas memancing kemarahan semut kecil. Dia bahkan mencoba untuk bertarung melawan Dong Liu. Namun untungnya King Shihao dengan cepat menghentikan aksi tersebut serta mengambil alih pertarungan sehingga para jenius akademi segera turun tangan. Kemunculan para jenius akademi seketika menarik perhatian Dong Liu. Dia benar-benar merasakan berbagai benih abadi keempat orang ini. Oleh sebab itu mereka tanpa pikir panjang mengambil inisiatif melakukan serangan. 都给我滚过来！ Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 247-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. You will never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.